Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua. Kami dari Inspire Kreatif. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kreatif brief untuk mie sedap. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama-tama nama saya Wisnu Ardiansyah dengan NIM 233. Nama saya Trendy Friza dengan NIM 232. Saya Davandra Ananda Sanova dengan NIM 240. Halo, nama saya Ben Ahmad Kalam dari NIM 258. Halo, nama saya Ramadan Hidayat dengan NIM 267. Halo, nama saya Yusuf Nail dengan NIM 238. Oke, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita membahas latar belakang dari mie sedap itu. Jadi mie sedap ini tuh adalah produk mie instan yang diluncurkan pada tahun 2003 gitu. Jadi mie sedap ini terbuat memang dari bahan-bahan yang berkualitas, rempah-rempah alami, serta formulasi bumbu yang tepat. Nah, seiring berjalannya waktu, mie sedap itu terus berinovasi dan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Namun sayangnya nih teman-teman, respon positif ini tuh masih belum cukup gitu dalam menggeser dominasi Indomie di Indonesia. Nah, menurut Good Stats sendiri pada tahun 2022, penjualan mie sedap itu hanya ada di angka 15,5% dari seluruh penjualan mie instan. Bisa dilihat di data kanan bawah, Indomie itu mendominasi pasar dengan 72,9% pada tahun 2022. Nah, jadi kami di sini ingin memberikan campaign untuk mie sedap agar bisa menggeser dominasi Indomie gitu. Nah, ini tujuan kita. Yang pertama itu ada meningkatkan brand awareness dengan memperkenalkan dan memperkuat image dari mie sedap melalui campaign yang akan kami lakukan. Yang kedua itu mendorong penjualan dengan mengarahkan audiens untuk membeli produk dari mie sedap, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, mendorong interaksi pelanggan pada media yang digunakan dalam campaign. Jadi memang kami nanti rencana memakai banyak media yang bisa mendorong interaksi pelanggan dan juga mie sedap itu sendiri. Selanjutnya adalah meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap mie sedap. Dan yang terakhir itu mendorong penjualan sehingga mie sedap mendapatkan 18-20%, ya kurang lebih akan bertambah sekitar 3-5% dari seluruh penjualan mie instan di Indonesia dari data yang sebelumnya saya paparkan. Nah, selanjutnya target audiens kita itu untuk geografinya itu kurang lebih di seluruh daerah Indonesia karena memang mie sedap itu mie instan yang sangat cocok dimakan di berbagai keadaan geografi dan kondisi gitu. Yang kedua itu demografi. Nah, kami akan fokuskan campaign kami kepada laki-laki dan perempuan dari Gen Z dan milenial yang memiliki umur 16-35 tahun dari semua kelas sosial karena memang mie sedap ini sendiri harganya terjangkau dan bisa dinikmati oleh siapapun. Nah, yang aspek psikografinya adalah campaign kami dan mie sedap itu sendiri eh, dapat dinikmati oleh semua kalangan dan fokusnya mie sedap akan fokus kepada masyarakat yang menginginkan kepraktisan dalam memasak. Jadi memang eh, praktis dalam memasak si mie sedapnya itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya ada pesan utama. Pesan utama dari penyampaian iklan untuk gratis brief produk ini sedap adalah rasa yang nikmat dan memuaskan. Ini sedap menghadirkan rasa mie instan dengan kualitas terbaik, dilengkapi dengan bumbu yang kaya dan menyeluruh. Setiap suapan memberikan kenikmatan yang tiada duanya. Yang kedua, cepat dan praktis. Mie sedap adalah solusi cepat untuk mengisi perut dengan waktu penyajian yang sangat singkat. Mie sedap juga dapat dinikmati kapan saja, baik di rumah, di kantor, ataupun berpergian. Dan yang ketiga, harga terjangkau. Mie sedap menyuguhkan kualitas terbaik dengan sangat terjangkau. Mie sedap dapat memberikan kepuasan dan kenikmatan tanpa menguras dompet. Oke, bisa di next. Orang namanya. Oke, selanjutnya ada gaya bahasa. Sederhana dan langsung ke intinya. Itu yang pertama. Mie sedap dikenal karena kesederhanaan dan kepraktisannya. Contohnya, nikmati kelezatan mie sedap dalam sekejap. Rasa mantap dan siap santap. Lalu yang kedua, optimis dan mengunggah selera. Gaya bahasa yang digunakan bisa membangkitkan semangat atau rasa lapar konsumen. Contohnya,
Rasa bikin ketagihan, kenyangnya bikin puas. Mie sedap, solusi makan enak. Oke, mungkin bisa di next. Lalu ada hasil akhir atau output. Yang pertama ada iklan TV atau TV komersial. Iklan TV berfungsi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan visual yang menggugah selera. Pada iklan TV, mie sedap juga berfokus kepada keunggulan rasa, kemudahan, kepraktisan penyajian produk mie sedap. Lalu yang kedua ada iklan radio. Iklan radio bertujuan untuk menciptakan kesan yang kuat dalam pikiran pendengarnya. Dan yang ketiga ada digital billboard atau billboard yang kalian lihat di jalan itu. Nah, digital billboard ini berfungsi untuk menjangkau audiens yang hanya dapat melihat iklan secara cepat. Lalu yang terakhir ada iklan media sosial. Iklan media sosial dapat menjangkau berbagai demografi, khususnya Gen Z dan milenial yang sesuai dengan target audiens. Ini bisa di next. Selanjutnya ada pemangku kepentingan. Yang pertama ada kamera di sini. Yang pertama ada pengiklan atau advertiser, yaitu pihak yang memiliki produk atau layanan yang diiklankan. Terus juga ada account manager, orang yang bertindak sebagai penghubung antara pengiklan dan tim kreatif. Lalu ada strategis atau planner yang melakukan riset pasar dan memahami audiens target. Adapun kreatif director, yaitu tim yang mengawasi tim kreatif dalam mengembangkan konsep iklan. Ada copywriter, yaitu yang menulis teks untuk iklan. Ada art director atau desainer, yaitu orang yang mengembangkan elemen visual dari iklan seperti grafis, tata letak, dan estetika. Selanjutnya ada production team. Production team itu terdiri dari beberapa orang, yaitu ada produser, sutradara, editor, dan camera person. Selanjutnya ada digital marketing spesialis, yaitu orang yang mengelola distribusi iklan di platform digital. Boleh dilihat. Ya, selanjutnya ada timeline untuk 2024 dari bulan Oktober tanggal 7 sampai tanggal 11 itu kita ada perencanaan proyek. Lalu untuk dari tanggal 14 sampai tanggal 1 itu kita melakukan riset yang dibutuhkan. Selanjutnya di bulan November itu kita dari tanggal 4 sampai tanggal 8 kita pembuatan creative brief secara keseluruhan. Terus dari tanggal 11 sampai tanggal 15 kita penulisan copywriting sesuai dengan media iklan. Selanjutnya dari tanggal 18 sampai tanggal 22 itu kita pembuatan konsep iklan. Dan selanjutnya dari tanggal 25 sampai tanggal 29 kita final review copywriting dan konsep. Selanjutnya di bulan Desember itu dari tanggal 2 sampai tanggal 6 persiapan lokasi dan kebutuhan produksi. Selanjutnya dari tanggal 9 sampai 13 kita pembuatan skrip dan naskah. Dari tanggal 16 sampai 20 kita produksi iklan atau syuting dan voice over. Dan selanjutnya dari tanggal 23 sampai 27 itu kita masuk ke proses editing. Dan untuk di bulan Januari 2025 kita dari tanggal 6 sampai tanggal 10 itu kita final review editing. Dan dari tanggal 13 sampai 17 itu ada revisi, perbaikan, dan final checklist. Selanjutnya dari tanggal 20 sampai tanggal 24 kita melakukan kontak dengan media yang dituju. Dan selanjutnya dari tanggal 27 sampai 31 kita itu final kontak dengan media dan final keputusan durasi iklan di media. Nah, saat bulan Februari dari tanggal 3 sampai 7 kita persiapan pemasangan iklan di seluruh media. Selanjutnya dari tanggal 10 sampai tanggal 28 kita melakukan penayangan iklan di radio. Dengan lanjutnya tanggal 28 sampai tanggal 4 kita melakukan penayangan iklan di radio, media sosial, TV, dan di billboard. Terus kenapa kita memilih tanggal 28 sampai tanggal 4 itu untuk penayangan iklan? Karena di tanggal segitu itu kita berbarengan dengan bulan Ramadan.
Jadi itu kita kayak berpikir supaya engagement kita lebih naik lah saat saat kalau kita melakukan penayangan pada saat tanggal itu. Selanjutnya, terakhir di bulan April dari tanggal 7 sampai tanggal 11, kita ada analisa data dan feedback audiens. Dan yang terakhir, tanggal 14 sampai tanggal 18, kita ada evaluasi project. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada rincian anggaran untuk iklan pada mie sedap. Jadi yang rincian yang pertama tuh pada produksi iklan di digital itu udah mencakup full crew ya. Dari produser, direktor, kamera person, dan lain-lain. Terus juga ada full equipment dari kamera, mic. Terus juga mencakup konsumsi selama 4 hari. Voice overnya sehari, editornya kita gunain 4 editor dengan 4 hari. Dan yang dan itu kalau dihitung produksi yang syuting iklan digital ini sekitar 130 juta. Terus yang kedua ada social media ads, itu mencakup Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Itu masing-masing 37 juta. Terus juga yang ketiga di sini ada iklan TV. Di sini kita juga pakai paket sahur, di sahur, buka, dan juga prime time. Itu kita selama 37 hari eh, sekitar 185 juta. Terus yang keempat ada iklan di radio menggunakan paket prime time dengan 18 hari sekitar 9 juta. Terus juga di sini kita menggunakan influencer campaign. Kita berfokus pada influencer Gen Z seperti Fadil Jaidi, eh, Arif Muhammad, Jerome Pauline, dan lain-lain. Itu sekitar 180 juta. Terus yang terakhir ada billboard, paket billboard di beberapa titik kota besar. Tentunya itu sekitar 100 juta yang ditotalin semuanya itu anggaran mencapai 752 juta. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada proses distribusi yang kami lakukan. Itu yang pertama ada media sosial. Nah, di platformnya ada Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Nah, strategi yang akan kita lakukan itu yang pertama buat konten visual semenarik mungkin seperti foto produk, video resep dan konten interaktif, polling, dan quiz. Terus gunakan hashtag yang relevan untuk meningkatkan visibilitas. Terus kolaborasi dengan influencer kuliner untuk mereview produk dan konten sponsor. Terus adakan giveaway untuk meningkatkan engagement dan followers. Nah, di bawah ini ada foto kita mengambil BA dari brand ambassador Gen Z. Dia aktor dari Korea namanya Hyo Suk. Nah, itu mengambil sebagai BA kita di Mie Sedap. Terus selanjutnya ada blog post. Nah, strateginya buat artikel yang informatif dan menarik tentang berbagai topik seperti resep makanan, tips memasak, dan manfaat produk mie sedap lainnya. Nah, optimalkan SEO dengan menggunakan kata kunci yang relevan untuk meningkatkan peringkat di mesin pencari. Terus bagikan artikel di media sosial dan email untuk meningkatkan trafik ke blog. Terus yang ketiga ada email marketing. Nah, strateginya kirim newsletter bulanan dengan konten eksklusif seperti resep baru, tip memasak, dan promo khususnya. Terus segmentasi, daftar email berdasarkan preferensi pelanggan untuk konten yang lebih personal. Terus gunakan desain email yang menarik dan responsif untuk semua perangkat. Boleh di next. Nah, yang keempat ada iklan berbayar. Di platformnya itu ada Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads. Nah, strateginya itu kita gunakan iklan display dan video untuk menarik perhatian audiens. Terus targetkan iklan berdasarkan demografi, minat, dan perilaku audiens. Terus juga lakukan A/B testing untuk menemukan iklan yang paling efektif. Pantau dan analisis performa iklan secara berkala untuk optimasi. Terus yang kelima adalah kolaborasi dengan platform e-commerce. Contohnya platformnya Tokopedia, Shopee, dan Lazada.
Nah, strateginya tuh yang kita lakukan promosi, eksklusif, dan diskon khusus untuk pembelian produk mie sedap. Terus gunakan fitur iklan di platform e-commerce tersebut untuk meningkatkan visibilitas produknya. Terus juga kita mengadakan live shopping event untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Terus yang terakhir, yang keenam, konten video. Platformnya itu YouTube, Instagram Reels, dan TikTok. Nah, strateginya membuat video tutorial memasak menggunakan produk mie sedap. Gunakan storytelling untuk membuat konten yang lebih engaging. Terus yang terakhir, kolaborasi dengan YouTuber atau TikToker terkenal untuk meningkatkan jangkauan. Nah, itu contohnya seperti foto yang di bawah itu dari YouTube ya, video tutorial masaknya. Oke, next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.